Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini aku mau masak kacang sembunyi. Nah, kenapa dinamain kacang sembunyi? Menurut beberapa pendapat orang, karena terdapat satu butir kacang atau satu buah kacang yang bersembunyi di balik kulit pangsit. Oke, nggak usah berlama-lama deh, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini yang pasti kita ada pemeran intinya, ada kacang tanah. Nah, kacang tanah di sini aku ready ada 250 gram atau 1/4 kilo. Lalu ada kulit pangsit. Lalu ada 9 sendok gula. Nah, kacang sembunyi itu kan banyak banget ya variasinya. Ada kacang sembunyi yang original gitu. Ada juga yang pedas asin. Nah, kali ini aku mau buat kacang sembunyi karamel. Makanya kita di sini menggunakan 9 sendok makan gula. Lalu juga ada tepung. Ada air. Oke. Terus juga ada biji wijen. Nah, simple banget kan ya? Bahan-bahannya tuh sedikit. Oke, sekarang kita mulai proses pembuatannya. Yang pertama, kita mau sangrai dulu kacang tanahnya. Sangrainya itu di api yang kecil dan juga tanpa minyak ya, namanya disangrai lah. Kalau pakai minyak, digoreng dong jadinya. Oke, kita langsung aja tuangkan kacang tanahnya. Oh iya, kenapa sih harus disangrai dulu gitu? Toh juga nanti kan kacangnya bakal digoreng. Nah, jawabannya apa coba? Ada yang tahu gak? Coba ada yang bisa menjawab atau memperkirakan? Oh iya, disangrainya ini sambil terus diaduk ya, biar tidak gosong. Nyerah? Gak tahu jawabannya? Oke, aku kasih tahu deh. Kenapa harus disangrai dulu? Karena kulit pangsit itu kan cepat matang. Jadi kalau misalkan kacangnya nanti mentah, sedangkan langsung digoreng dengan kulit pangsitnya, nanti takutnya kacangnya itu belum matang. Jadi kacangnya itu dimatengin dulu sebelum digulung dan juga digoreng dengan kulit pangsitnya. Begitu teman-teman. Ini kita sangrai ya. Nah, pas banget nih kalau teman-teman suka olahan-olahan kacang atau cemilan-cemilan kacang. Ini cocok banget nih, pasti teman-teman bakal suka. Dan juga ini bisa jadi salah satu kue atau suguhan pas lebaran loh. Jadi teman-teman bisa taruh di dalam toples. Mau untuk suguhan tamu yang datang atau untuk diberi ke tetangga, ke keluarga tersayang atau ke teman juga bisa. Karena yang tadi teman-teman lihat ya, bahan-bahannya juga dikit banget, simple. Terus juga cara buatnya yang mudah dan simple. Jadi buat kaum-kaum yang mager, ini cocok banget nih. Nah, disangrainya itu sampai warna kacangnya itu agak ke coklat-coklatan atau ada sedikit hitam-hitamnya gitu. Kan berarti gosong ya. Karena kan kacang ini kulitnya juga ya kelihatannya gitu ya udah coklat. Kalau kita hanya mengandalkan sampai coklat, itu kan nyaru gitu ya. Nggak tahu udah matang atau enggak. Atau biar lebih yakin, teman-teman bisa cicipin kacangnya udah matang belum gitu. Nah, disangrai ya, harus sering diaduk biar gak gosong. Jadi kacang sembunyi ini salah satu inovasi snack atau camilan orang Indonesia yang berbahan dasar kacang. Nah, kalau misalkan teman-teman sangrai pakai teflon anti lengket seperti ini kan banyak diaduk ya, otomatis banyak terdapat gesekan pada teflonnya. Nah, lebih baik teman-teman itu pakai spatula
yang kayu atau yang silikon. Jadi tidak merusak atau tidak menggores dari teflon anti goresnya. Jadi biar gak kegaret-garet gitu. Lumayan memakan waktu yang lama ya teman-teman untuk menyangrai kacangnya. Nah, bisa kita coba lagi apakah sudah. Hampir-hampir. Jadi tanda udah matangnya tuh dari kulit kacangnya tuh udah mulai mengelupas, udah mulai pecah-pecah. Terus juga kacangnya udah mulai agak kehitam-hitaman, dikit gitu ya, bukan yang hitam gosong, tapi yang ya sedikit kehitam-hitaman. Itu menandakan bahwa kacangnya sudah matang. Oke, sudah cukup. Nah, kalau udah seperti ini nih ya teman-teman tuh, berarti tandanya kacangnya sudah matang, udah bisa selesai disangrainya. Nah, kita taruh di piring bersih ya. Oke, bisa kita pinggirin dulu. Step selanjutnya, aku mau buat lem, adonan lem ya, buat ngerekatin kulit pangsitnya. Di sini aku pakai terigu, lalu juga dikasih air. Jadi buat adonan kental gitu loh teman-teman. Dikira-kira aja ya, nggak ada takar-takarannya, secukupnya. Kayak kenapa harus pakai terigu? Kenapa nggak pakai air aja? Biar lebih nempel gitu loh. Oke, segini juga udah cukup nih, udah kental ya. Ini adonan lem. Nah, next, ini kita pinggirin dulu, takut kesenggol. Ini deh, pinggirin sini. Nah, selanjutnya piring bersih satu lagi ya. Lalu sekarang kita proses menggulung kacangnya. Oh iya, kita pakai sarung tangan dulu aja ya. Tapi sebenarnya it's okay sih, asal teman-teman tangannya bersih, cuci tangan dulu. Nah, oh iya, untuk pemotongan kulit pangsitnya, kulit pangsit yang berukuran seperti ini, kita potong dulu jadi 2 persegi panjang. Oke. Lalu kita potong menjadi 4. Oke, jadi sampai berukuran persegi 4 seperti ini ya teman-teman. Tuh, kecil seperti ini. Sepertinya ya kalau misalkan pakai sarung tangan plastik ini akan sangat licin dan ngegulungnya lumayan susah ya teman-teman. Jadi aku izin pakai tangan ya. Tangan aku udah bersih kok, aku udah cuci tangan. Kita ngegulung. Nah, si kacangnya ini kan segi 4. Dimiringin seperti ini, lalu kita ngegulungnya tuh dari ujung sini. Gulung aja, gulung. Nah, di bagian ujungnya kita kasih adonan lem tadi untuk merekatkan. Oke, udah jadi sesimpel ini loh. Ini namanya kacang sembunyi ya. Jadi si kacang nih, satu kacang bersembunyi di kulit pangsit. Oke, lalu kita gulung ini sampai semuanya habis. Jadi PR-nya tuh ya di proses ini teman-teman, proses penggulungannya lama, udah mah kecil-kecil ya, lama juga banyak. Yang memakan waktu tuh di sini.
Padahal mah pembuatannya simple banget. Jadi teman-teman bisa ajak adiknya, atau kakaknya, atau temennya, atau mamahnya, atau bibinya, ajak semua keluarganya buat ngebantu ngegulung ini. Biar hasilnya banyak dan juga cepat selesai. Nanti kan jadi bisa dimakan semua orang. Ini hanya bisa dipakai untuk kulit pangsit aja teman-teman, karena kalau pakai contohnya kayak kulit lumpia itu terlalu tipis ya. Tahu lah ya teman-teman. Lagian juga banyak kok yang jual kulit pangsit, murah juga. Jadi nggak akan kesulitan untuk mendapatkannya, karena udah banyak banget yang jual. Tukang sayur ada, toko sayur ada, pasar apalagi. Banyak banget. Oke teman-teman, ini kan secara sekilas ini hampir mirip kayak molen ya. Molen kan dalamnya pisang, nah tapi ini dalamnya kacang. Terus kan saat ini kita menggunakan kacang ini ya, kacang tanah. Tapi kalau teman-teman mau pakai kacang jenis lain, contoh kacang mete, contoh kacang pistachio, atau ya pokok banyak kacang lah ya, kacang-kacangan itu boleh, tergantung selera teman-teman. Tapi kan kalau kacang tanah ini murah, terus juga mudah didapat gitu. Jadi kenapa aku sekarang pakai kacang tanah? Yang pasti asal jangan pakai kacang panjang ya, itu udah lain cerita itu. Tidak bisa, itu tidak bisa. Terus digulung ya teman-teman, sampai kulit ataupun kacangnya habis. Oke, the last. Oke, selesai. Nah, kalau udah semua kegulung kayak gini, proses penggorengannya. Nah, di sini pakai minyak baru ya. Kita pakai minyak baru. Nah, apinya kecil karena sekarang kita mau proses penggorengan karamelnya ya. Ini di sini ada 9 sendok makan gula pasir. Kita masukin ke dalam minyaknya. Apinya jangan terlalu besar karena takutnya gulanya itu nanti gosong. Jadi minyak tadi yang masih dingin kan kita masukin tuh gula pasirnya. Nah, gula pasirnya tuh kita lelehin. Kita tunggu sampai leleh. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi, kacang sembunyi itu ada banyak jenisnya. Original, atau asin pedas, atau karamel seperti yang kita buat saat ini. Harus sabar ya. Terus juga ya teman-teman, dalam ngaduk ini hati-hati banget ya, karena minyak panas. Nah, minyak ini juga mengandung lelehan gula, lelehan karamel. Jadi panasnya tuh berkali-kali lipat. Makanya teman-teman tuh harus hati-hati banget ya, jangan nyampe hindari percikan atau cipratan dari minyak ini. Kalau udah kayak gini nih, lihat ada cairan karamel nih udah mulai cair di bawah minyak. Bisa kita masukin gulungan kacang sembunyinya pelan-pelan. Jangan sampai terciprat minyak karamelnya, karena akan sangat panas. Kita kecilin apinya. Tuh, jadi si karamel-karamelnya nempel. Karena kulit pangsit ini cepat matang, jadi tadi kalau misalkan gulanya udah mencair, itu dikecilin ya apinya biar nggak langsung gosong saat digoreng. Tuh, jadi si
cairan karamelnya tuh nempel ke kacang sembunyinya seperti ini. Jika semuanya sudah terbalur karamel, kita besarkan apinya. Jadi mematangkan si kulit lumpia dan juga kacang. Tuh, cantik ya teman-teman warnanya. Jadi kalau teman-teman pecinta kacang dan juga manis, ini benar-benar endul, benar-benar cocok banget buat dijadiin cemilan atau isian dari toples lebaran teman-teman di rumah. Simple, mudah, murah, tapi enak. Oke, jika sudah kecoklatan seperti ini ya teman-teman, tuh udah lebih coklat dari yang tadi, berarti kan ini udah matang. Bisa kita matikan dan kita angkat. Sekali lagi, attention, perhatian, warning ini mah. Hati-hati, jangan sampai terciprat minyaknya. Karena ini tingkat kepanasannya tuh kali-kali lipat ya, karena ini mengandung lelehan gula karamel. Jadi panasnya juga lama, bertahan lama banget. Bisa kita tiriskan ya minyak-minyaknya. Jadi ini tuh yang menetes tuh antara minyak dan juga lelehan karamelnya, netes ke bawah. Kalau sekiranya sudah tiris minyaknya, ini bisa langsung kita taruh di piring saji. Tapi kalau teman-teman mau untuk isian dari toples, itu tunggu lebih lama lagi ya untuk meniriskan minyaknya. Atau kalau teman-teman punya alat peniris minyak, itu bisa banget dipakai ya. Nah, ini kita susun. Nah, oke, kalau udah seperti ini, untuk wijennya, teman-teman bisa hanya sekedar ditaburi di atasnya, atau teman-teman bisa dikocok gitu, jadi biar lebih menyeluruh. Jadi ini tadi nggak langsung ditaruh ke piring saji atau ke toples, teman-teman taruh ke wadah dulu, terus kasih wijen yang banyak, terus dikocok gitu loh, jadi biar wijennya tuh lebih menyeluruh. Atau kalau hanya mau sekedar ditaburin seperti ini juga boleh, sesuai selera ya. Kalau teman-teman suka wijen, lebih baik dikocok di wadah terpisah dulu biar wijennya lebih banyak. Oke, sudah jadi. Kacang sembunyi karamel udah siap. Untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ya. Kalau teman-teman punya request mau masak apa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Bye!